Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvera S dengan NIM F01215331 dari kelas Politik B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai pemimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah tim leader, pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntunan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Sedangkan organic leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader, yaitu pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntunan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Adapun yang namanya manajemen dan kepemimpinan. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal ini terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian dianggap berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. Namun dari Harvard Business School mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen berkenan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenan dengan mengatasi perubahan. Hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi terhadap masa depan, sedangkan manajemen berkaitan dengan mengimplementasikan visi strategi yang disajikan oleh para pemimpin. Perbedaan kedua istilah tersebut dikemukakan juga oleh Robert House dari Wharton School pada University of Penn. Hal senada juga dikemukakan oleh Mullins yang menyatakan bahwa manajemen berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bawahannya, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada komunikasi, memotivasi, dan mendorong semangat bawahan agar bertindak secara maksimal untuk suatu tujuan. Adapun yang lainnya yaitu kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahannya, menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk memengaruhi orang lain. Itu pendapat dari Hersey tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang secara sederhana, orang lain, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Sering kali diartikan sebagai pengaruh atau otoritas. Seorang memiliki kekuasaan dikatakan sebagai seseorang yang berpengaruh atau seseorang mempunyai
wewenang untuk melakukan sesuatu. Secara sederhana, kepemimpinan adalah setiap usaha untuk memengaruhi. Sementara itu, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi, kekuasaan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain, sedangkan otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan ditempati oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Kesimpulan yang saya bisa ambil berdasarkan uraian di atas dapat ambil beberapa kesimpulan, yaitu pada prinsipnya kepemimpinan leadership berkenan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk satu tujuan. 2. Ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, teori situasional, dan teori jalur tujuan. 3. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan. Banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pelarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin efektif dan tidak efektif. Banyak yang gagal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.